Saudara-saudari, berbicara mengenai sinodalitas gereja pada masa Pravatikan kedua, sungguh suatu bentangan waktu yang tidak mudah. Mengapa? Kalau ngomong Pravatikan kan bisa juga sejak awal abad gereja perdana, maksud saya, abad-abad pertama. Tetapi kita bisa fokuskan Pravatikan itu terutama menjelang Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua tahun 1962-1965 itu berarti katakanlah abad 18, 19, 20. Nah, pada waktu itu situasi gereja sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, bahkan politik, tentu saja kultur ya pada waktu itu. Dan saya harus katakan bahwa memang apa yang juga saya tulis dalam buku itu terutama saya fokuskan pada gereja barat ya. Lalu juga gereja Katolik Roma, karena kita tahu gereja itu macam-macam, gereja Kristus itu. Dan lebih-lebih awal abad 20 sampai Vatikan kedua tahun 1962-65 tadi. Nah, dari tinjauan studi saya atas sinodalitas gereja pada masa Pravatikan kedua itu tampak saya menunjuk atau mengambil 3 potret yang tampak sekali bisa kita angkat sebagai gambaran apa yang menjadi gerakan berjalan bersama atau sinodal dari gereja itu. Yang pertama saya katakan bahwa gereja itu sangat saling dipengaruhi dengan para pemimpinnya. Ringkasnya begini, gereja dan para pemimpinnya, entah itu paus, uskup, di tingkat kita juga para pastor paroki, itu sangat mempengaruhi wajah gereja. Kenapa? Karena memang siapa pemimpinnya pada waktu itu ikut mempengaruhi wajah gereja. Kita tahu ya kalau Romonya itu sangat komunikatif, dekat dengan umat, dekat dengan masyarakat. Kita juga mengalami sendiri bagaimana paroki kita itu sungguh dekat dengan masyarakat dan seterusnya. Tergantung memang. Di lain pihak, gereja sendiri dibentuk oleh sejarah dengan para pemimpinnya sendiri ikut membentuk gereja itu. Contoh yang paling bagus itu, yang bukan paling bagus tapi salah satu yang saya angkat adalah Paus Yohanes ke-23 yang membuka Konsili Vatikan kedua. Bagaimana dia dibentuk oleh pengalaman hidupnya sebagai seorang pribadi yang terbuka, pernah bertugas di Bulgaria sebagai seorang delegatus atau apa waktu itu belum nunsius barangkali ya, tapi sudah berkomunikasi dengan gereja timur, tugas di Turki sebagai nunsius di sana, berkomunikasi dengan orang-orang Muslim, Islam, kemudian di Perancis sebagai nunsius di sana dengan gereja Katolik Perancis yang waktu itu sangat ada ketegangan dengan presiden pada waktu itu, dan akhirnya dia jadi patrik di Venesia. Dan ternyata pengalaman keterbukaan dengan sejarah, dengan kelompok-kelompok itu membuka dia pada perspektif gerejanya harus membuka diri. Konsili Vatikan kedua lahir salah satunya dari poin itu. Bagaimana dia sebagai seorang pribadi mengalami orang perlu banyak bergaul, tidak boleh menutup diri. Gereja Pravatikan itu cenderung lebih ke arah menutup diri memang. Ini yang pertama, gereja dan para pemimpinnya itu saling mempengaruhi. Yang kedua adalah saya mengamati pembaruan gereja yang kemudian puncaknya pada Konsili Vatikan kedua itu justru tampak adanya 3 pilar pembaruan gereja, 3 unsur, 3 pilar lah katakanlah. Pertama, hierarki. Yang kedua, akademisi atau para teolog atau para pemikir. Yang ketiga, umat beriman. Sebuah pembaruan juga di paroki, di keuskupan. Tidak bisa berjalan cuma karena uskupnya menghendaki perubahan. Uskupnya juga harus dibantu atau romo parokinya harus dibantu oleh para pemikir yang menjabarkan ke level yang lebih dapat dipertanggungjawabkan juga dari aspek misalnya historis, keseluruhan pendasaran teologis misalnya kalau itu menyangkut hal-hal yang mendasar dalam ajaran gereja,
Tapi juga pastoralnya bagaimana, itu butuh orang-orang yang bisa berpikir. Itu kelompok dua. Tapi yang ketiga akhirnya butuh umat beriman yang menjalankan. Umat beriman sendiri yang pengen pembaruan tidak didukung oleh pimpinannya dan tidak didukung oleh kelompok orang-orang yang bisa berpikir, ya enggak terjadi. Jadi tiga-tiganya itu harus ada. Kalau mau ada pembaruan, pemimpin, tokoh-tokoh yang menjadi pemikir atau teolog kalau gereja, dan rakyat atau umat beriman, itu semuanya harus bersinergi. Kalau enggak akan terjadi. Itu satu pelajaran yang bagus untuk sinodalitas dalam gereja yang saya ketemukan. Itu nomor 2. Yang ketiga, saya mengutip dari Gibel ini sebuah istilah dari perdebatan tentang modernitas sampai dengan pemikiran antropologis. Maksudnya begini. Jadi sejak zaman klasik, bahkan abad pertengahan, termasuk Santo Thomas Aquinas, itu sebenarnya cara berpikirnya masih teosentris. Maksudnya teosentris, segalanya berpusat pada Allah. Tapi sejak filsafat modern dan René Descartes, dan kemudian masuk ke modernitas abad 17 dan seterusnya, maka manusia mulai bergeser cara berpikirnya. Ini manusia yang menjadi pusat, bukan lagi teosentris tapi menjadi antroposentris atau antropologis. Dengan lain kata, manusia menjadi pangkal tolak cara berpikir. Kalau kita sekarang ini mengenal dalam dunia teologi, ya, dalam akademisi teologi kontekstual, sebenarnya buah dari gerakan-gerakan itu. Kalau di Amerika Latin dulu ada teologi pembebasan, teologi yang bersifat, kita kenal juga dengan inkulturasi. Itu semua buah dari cara berpikir antroposentris. Artinya apa? Manusia sebagai pangkal tolak. Kalau dulu segala-galanya kalau berteologi itu dari kitab suci, dari ajaran gereja. Sekarang enggak, itu juga tetap masih ya. Sabda Allah, kitab suci, magisterium itu tetap penting. Tapi ada unsur lain yang sekarang menjadi penting, yaitu adalah konteks hidup umat beriman sendiri. Pengalaman praksis kita sendiri, itu juga menjadi locus theologicus dari refleksi teologi. Nah, dari pengalaman ini, maka tampak bahwa ada pergeseran cara berpikir. Kalau kita sekarang misalnya ya, kalau menata paroki, perlu transparansi, akuntabilitas ya. Itu semua omongan yang berkaitan dengan manusia sebagai pangkal tolak. Itu semua buah dari itu. Nah, itu temuan saya yang ketiga. Maka dari sana saya membuat refleksi sebagai kesimpulan dari seluruh penelitian saya terhadap sinodalitas gereja pada masa Pravatikan kedua ialah satu. Tidak ada satu pola atau cara pendekatan berpikir atau teologis yang abadi. Selalu itu dinamis, mengikuti dinamika sejarah, dinamika kultur, termasuk perkembangan IT, perkembangan zaman, dan macam-macam itu. Intinya jangan pernah memutlakkan salah satu pendekatan saja. Jadilah orang yang open-minded. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja tetap perlu memberikan tempat dan ruang dan tempat dan waktu bagi para teolog atau para pemikir, tapi juga kaum awam dari berbagai cabang disiplin ilmu untuk berekspresi, tetap berusaha untuk menemukan hal-hal baru, inovasi. Gereja perlu memberi ruang untuk para teolog untuk terus berinovasi, berpikir. Nah, paling bagus itu kalau ada suasana nyaman di antara kita, itu paling bisa berpikir dengan baik. Sebuah pendidikan yang membuat orang bisa kreatif itu biasanya berarti bagus kepemimpinannya. Tapi kalau otoriter, diktator, orang takut, nah itu tidak ada kreativitas lagi. Yang ketiga, yang terakhir, teologi harus bekerja sama dengan ilmu-ilmu lain. Artinya, sekarang ini zamannya sinerginitas atau sinergis, sekaligus juga kolaboratif. Kerjasama antar ilmu, bahkan interdisipliner, transdisipliner,
ataupun multidisipliner. Itu semua diperlukan. Nah, ini bagian dari refleksi saya atas sinodalitas gereja pada masa pra-Vatikan kedua. Dan yang terakhir mau saya katakan bagaimana Paus Fransiskus mengajak kita semua umat beriman untuk belajar dari sejarah, tapi juga saling belajar satu sama lain antar semua unsur umat beriman. Dan jangan lupa kita dalam bergerak bersama ini harus selalu setia dengan bimbingan Roh Kudus. Bahwa kita perlu sekali membuat analisa-analisa kritis, berbicara bersama, tapi lebih dari itu kontemplasi. Kontemplasi itu perlu. Paus selalu mengatakan itu. Roh Kudus harus kita beri ruang supaya Dia yang sungguh-sungguh menjadi pembimbing dan pemimpin kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita berbicara mengenai sinodalitas dalam Gereja Timur, pertama-tama kita harus tahu siapa yang dimaksud dengan Gereja Timur. Dibedakan secara garis besar, dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah Gereja Timur kuno, bukan dalam arti jadul atau zaman dulu, tetapi kapan terbentuknya, yaitu pada abad awal pertama kedua, ketika kekristenan mulai tersebar dari Yerusalem ke daerah-daerah lain, lalu berkembang di tempat masing-masing, dan terlebih di yang kemudian kita katakan masuk ke dalam kekaisaran Persia, Iran sekarang ini kita sebut demikian. Karena belum ada organisasi yang seperti sekarang ini, maka ya mereka berkembang sendiri. Juga di barat juga sama gitu. Oke, lalu yang kelompok yang kedua adalah perkembangan selanjutnya, yaitu ketika tahun 330 Kaisar Konstantinus itu memindahkan pusat kekaisarannya ke sekarang yang disebut sebagai Bizantin, lalu ke bagian yang kita sekarang ini adalah yang disebut sebagai Istanbul atau Turki itu. Nah, dari sana kemudian berkembang sendiri-sendiri antara gereja yang ada di wilayah timur dan barat. Dan nanti tahun 395 Kaisar Theodosius itu membagi kekaisaran menjadi dua, yaitu barat dan timur. Dengan demikian, gereja-gereja yang ada di timur juga mengikuti ke wilayah politiknya juga berkembang sendiri secara baik itu liturgis, literatur, budaya, dan seterusnya ya. Dan antara barat dan timur juga sendiri-sendiri, tidak jadi satu. Dan nantinya secara definitif atau tegas baru pada tahun 1054, ini sejarah yang sangat ini ya, pokok-pokok saja begitu. 1054 antara gereja barat dan gereja timur itu saling mengekskomunikasi, sehingga gereja timur sendiri, gereja barat sendiri, dan kemudian terbentuklah yang disebut sebagai, atau secara definitif terpisah antara gereja barat dan timur. Jadi dikatakan kalau gereja timur atau gereja barat itu merupakan produk dari sejarah yang panjang. Maka kita sekarang mengenal sebagai ada gereja timur juga. Walaupun kita mengatakan kalau gereja timur ya artinya banyak gereja, tidak hanya satu gereja, ada patriark-patriark yang berdiri sendiri-sendiri. Itulah yang disebut sebagai gereja timur secara garis besar. Lalu pertanyaannya adalah apakah di gereja timur juga ada sinode? Tentu ada ya, atau bahkan mereka juga mengenal yang namanya entah itu sinode, entah itu konsili. Sama seperti atau mirip dengan di gereja Katolik Roma kita. Hanya perbedaannya adalah apa yang diputuskan dalam suatu konsili atau sinode di gereja timur itu tidak wajib atau tidak otomatis atau tidak kemudian dibawa begitu saja ke masing-masing gereja atau masing-masing keuskupan atau patriark ya. Jadi tidak berlaku. Kenapa demikian? Karena alasannya adalah
masing-masing gereja lokal atau keuskupan itu mandiri, tidak ada keuskupan lain yang lebih tinggi daripada gereja atau keuskupan gereja lokal atau keuskupan begitu. Jadi untuk menjaga itu, maka apa yang diputuskan di suatu sinode atau konsili itu tidak otomatis berlaku di suatu gereja lokal atau keuskupan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah walaupun yang hadir dalam sinode atau konsili itu hanya uskup saja, tetapi sebetulnya mewakili dari seluruh umat beriman yang lain atau seluruh gereja yang dia wakili. Itu dua prinsip pokok yang ada di atau sinode dalam gereja Timur atau gereja Ortodoks. Ya, selanjutnya adalah apa yang kita pelajari atau dapat kita ambil, inspirasi apa yang kita dapatkan dari proses sinodalitas dalam gereja Ortodoks atau gereja Timur. Sinodalitas yang terjadi di gereja Timur mengingatkan kepada kita, gereja Katolik Roma, arti penting dari gereja lokal atau keuskupan. Gereja lokal atau keuskupan itu bukan pertama-tama atau bukan merupakan bagian dari gereja universal, tetapi gereja universal itu ya hadir sepenuhnya dalam gereja universal, hadir dalam gereja lokal atau keuskupan. Dalam arti demikian, gereja lokal atau keuskupan itu tidak hanya merupakan pelaksana, tetapi juga gereja yang utuh. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kita diingatkan arti penting dari keikutsertaan seluruh umat beriman dalam sinode ini. Sinode bukanlah hanya urusan dari uskup saja, tetapi seluruh umat beriman. Kalau dalam gereja Ortodoks atau gereja Timur, keikutsertaan semua umat beriman kan memang dihadiri atau diwakilkan oleh uskup, tetapi itu atas nama seluruh umat beriman. Jadi ada dua hal pokok itu yang diingatkan dari kita, dan kita belajar dari itu. Tentu bentuknya akan berbeda, tidak harus sama, tetapi apa yang terjadi di gereja Timur itu lalu mengingatkan kita arti dari sinodalitas yang kita jalani saat ini. Ya, lalu ajakan apa dari Paus Fransiskus untuk sinode kita saat ini? Ada tiga kata saja yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama adalah mari kita terlibat, menyampaikan apa yang menjadi pemikiran kita. Yang kedua, mari kita mendengarkan, saling mendengarkan satu sama lain. Dan yang ketiga adalah mari kita terlibat aktif dalam hidup gereja. Tadi kita yang pertama mengemukakan apa yang menjadi pemikiran kita, yang kedua saling mendengarkan, dan yang ketiga adalah terlibat aktif dalam kehidupan gereja. Dan selamat bersinode.